Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah-jamaah rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan berwasiat kepada kita semua, marilah kita berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah keinginan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keresahan, kegelisahan yang hingga hari ini masih kita rasakan bersama, mudah-mudahan segera dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang oleh pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menentang dan memusuhi manusia adalah syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka jadikan ia sebagai musuh di dalam kehidupanmu. Artinya, jangan sampai kita terus-menerus mengikuti bujuk rayu syaitan, dan jangan sampai kita kalah oleh godaan syaitan rajim. Pernah suatu ketika syaitan menemui Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepada syaitan itu, "Wahai syaitan, ada apa? Engkau perlu menemui aku?" Maka syaitan menjawab, "Aku menemuimu ya Rasulullah atas perintahnya Allah untuk menjawab apa yang akan kau tanyakan kepadaku." Maka Rasulullah bertanya kepada syaitan itu, "Wahai syaitan, siapakah musuhmu di dalam kehidupan dunia ini?" Maka syaitan menjawab, "Musuhku dalam kehidupan dunia ini ada 15. Maka Rasulullah bertanya, "Siapa saja itu?" Yang pertama, syaitan mengucap dengan tegas, "Anta ya Muhammad." Musuhku yang paling utama adalah engkau wahai Muhammad. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik manusia, semulia-mulianya manusia, maka pantas kalau Rasulullah jadikan musuh yang paling utama oleh syaitan. Tetapi Rasulullah tidak akan pernah terkalahkan oleh syaitan, karena senantiasa dilindungi dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil, merupakan musuh terberat syaitan. Maka kita doakan, mudah-mudahan para pemimpin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak sampai terbawa oleh godaan syaitan, sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat adil, tidak bisa melaksanakan amanah yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, ghaniyun mutawaddiun, musuh setan adalah orang kaya yang senantiasa merendahkan diri, karena ia sadar bahwa kekayaan yang ada pada dirinya semata-mata pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tajirun shadiqun, pedagang yang jujur, dia berusaha tidak curang di dalam jual belinya. Maka pedagang yang jujur termasuk musuh setan, dan setan ingin menggelincirkannya. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang dikuatkan hatinya untuk senantiasa jujur di dalam perdagangannya.
Yang kelima, alimun musallin yatakhasya. Orang yang berusaha khusyuk di dalam salatnya merupakan musuh setan. Oleh karena itu mari kita barengi salat kita dengan ilmu. Mari kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas salat kita. Bagaimana salat yang kita laksanakan itu bisa kata kita barengi dengan khusyuk sehingga tidak mudah untuk digelincirkan oleh setan. Kemudian yang keenam, mukminun nasihun. Seorang mukmin yang senantiasa memberi nasihat kepada sesamanya, memberi manfaat kepada sesamanya. Oleh karena itu marilah kita berusaha jangan pelit dengan ilmu kita, jangan pelit dengan pengetahuan kita. Mari kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang tidak punya pengetahuan agar kita tidak terbujuk lagi oleh syaitan. Kemudian yang ketujuh, mukminun rahim. Seorang mukmin yang punya sifat belas kasihan kepada sesama adalah musuh syaitan. Maka jangan sampai kita berkeras hati kepada sesama kita. Jangan sampai kita mudah memusuhi saudara kita. Hal itu termasuk mencelakai syaitan. Tapi sebaliknya, marilah kita bersama punya hati yang senantiasa belas kasihan, punya hati yang senantiasa mau peduli kepada orang lain, kepada sesama. Kemudian yang kedelapan, talibun rabitun ala taubatihi. Orang yang bertobat kepada Allah kemudian dia istiqomah di dalam taubatnya adalah musuh syaitan. Oleh karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga. Kalau kita sudah menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjaga taubat kita. Kalaupun toh kita tergelincir melakukan maksiat lagi, melakukan dosa lagi, maka segeralah kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak digelincirkan oleh syaitan. Kemudian yang kesembilan, mutawarriun anil haram. Orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, baik itu makanan, minuman ataupun perbuatan. Oleh karena itu hadirin, marilah kita berusaha hati-hati menjalani kehidupan ini, karena memang godaan syaitan baik dari makanan, minuman, perilaku dan sebagainya sangat kuat kepada kita. Maka bagaimana kita punya benteng yang kuat untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, mukminun yanamu ala taharah. Orang yang berusaha tidur dalam keadaan suci. Kalaupun toh kita tidak bisa tidur dalam keadaan suci, marilah kita awali tidur kita dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidur kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bangun dari tidur itu, kita tetap dijaga oleh Allah, tidak sampai kita terbawa oleh bujukan syaitan, sehingga setelah bangun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, mukminun katsirus shadaqah. Seorang mukmin yang berbanyak bersedekah di dalam kehidupannya merupakan musuh syaitan. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah terbiasa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mari kita kuatkan sedekah kita istiqomahkan sedekah kita jauhkan diri kita dari pelit dengan harta kita, dari pelit kepada sesama kita, biar kita tidak termasuk orang-orang yang terbawa oleh godaan syaitan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-12, mukminun hasanal khuluqi. Seorang mukmin yang berusaha memperbaiki perilakunya di dalam kehidupannya, hormat kepada orang tua, belas kasihan kepada yang muda. Itu adalah contoh akhlak yang mulia dan itu tidak disukai oleh syaitan. Oleh karena itu kalau kita merasa mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam kehidupan kita, mari kita pertahankan dan jangan sampai akhlak itu terbujuk oleh syaitan sehingga kita jauh dari akhlak yang benar, dari akhlak yang baik. Kemudian yang ke-13, mukminun yusri'un nas. Seorang mukmin yang berusaha memberi manfaat kepada manusia, kepada sesama. Jika ia merasa mempunyai ilmu, maka ia berusaha memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Kalau ia merasa berharta, ia berkeinginan memberi manfaat kepada sesama dengan hartanya. Kalau ia merasa sehat,
ia berusaha memberi manfaat kepada sesama dengan tenaganya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekali hidup di dunia ini punya keinginan memberi manfaat kepada orang lain, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang digelincirkan oleh syaitan dengan bujuk rayunya. Kemudian yang ke-14, hamilul Quran yutimul qira'atah. Orang yang bisa membaca Al-Quran, kemudian ia berusaha untuk ajak membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, membaca Al-Quran memang berat, terutama bagi kita yang tidak terbiasa membacanya. Mari kita kuatkan hati kita. Siapa lagi yang membaca Al-Quran kalau bukan kita orang yang beriman? Maka jangan sampai Quran hanya kita simpan di atas lemari kita, di dalam lemari kita. Maka Quran itu minta kita baca. Maka jangan sampai kita jauh dari membaca Al-Quran. Mari kita baca Quran semampu kita, seberapa kita mau membaca Quran. Mudah-mudahan dengan kita terus acik membaca Al-Quran, maka kita jauh dari bujuk rayu syaitan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-15, qaimun bil lail wan nasu niyam. Orang yang senantiasa mau bangun malam di saat sebagian banyak manusia sedang tertidur pulas, ia bangun berwudu, bertaharah, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kalau kita bisa istiqomah setiap malam bangun untuk bertahajud, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita tidak bisa tiap malam, mari kita menginginkan seminggu sekali. Jangan sampai tidak kita isi satu malam untuk kita bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sedang itu masih berat, jangan sampai sebulan sekali saja tidak kita manfaatkan untuk bangun malam bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah dipinggirkan oleh dari syaitan dalam kehidupan kita. Jamaah Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ibadah yang senantiasa kita amalkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita senantiasa jadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi sebab kita jauh, kita tidak mudah untuk digelincirkan oleh bujuk rayu syaitan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ketika nanti kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla 'alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli 'alaihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina
الوباء والطاعون اللهم ارزقنا كمال متابعة النبي ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الذين